Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Ambon Pagi, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 59 ayat 12-13. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Tutu bahak doha salaan nami maradokon ho, akke dosa nami pasalahon hami. Satu tuna sadar dohami di hajatan nami, do disude dosa-dosa nami. Malung mardo sahami jana mangalo maradok koko, jana nada ramang hut koko. Malung hami parkaciti halak nasing, jana marbalik kami sian ho, nada tutube pikiran nami, jana hatam nami pe pargabus nama. Dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari dari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata setelah orang Israel masuk ke dalam pembuangan, mereka mencoba mengoreksi dirinya. Mereka melihat bahwa memang mereka sudah jauh daripada Allah. Apa yang mereka ungkapkan adalah menjadi dusta yang menjadikan mereka semakin terpuruk dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka sudah keluar daripada pembuangan, di dalam pasal yang sudah kita baca, pasal 59 ini, mereka meratapi diri, mereka ingin merubah dirinya dan menjadi dekat dengan Allah. Karena memang mereka sadar penderitaan yang dialami mereka bukan oleh karena kejahatan Allah, namun oleh karena perbuatan mereka yang meninggalkan Allah, yang jauh daripada kehendak Allah. Sehingga dengan demikian mereka menjadi merubah diri, mendekat kepada Allah, dan menjadi berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan yang demikian juga perlu untuk kita imani dan kita hidupi, adalah mengoreksi diri. Saudara terkasih, karena ketika kita mengoreksi diri, bagaimana hubungan kita dengan Allah, kemudian bagaimana kita berpendapat dan berpikir tentang apa yang dilakukan dan dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita, maka pada saat itu kita akan menjadi semakin membuat apa yang Tuhan senang, memikirkan dan melakukan, berkata apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dengan sikap yang demikian, kita akan menjadi orang yang mengusahakan apa yang dikehendaki Allah. Ketika kita mengalami penderitaan, jangan asik untuk menyalahkan Allah dan diri kita, namun asiklah untuk menjadi merubah diri dan semakin dekat dengan Allah. Ketika Yesaya pada firman Tuhan kali ini, dia mengatakan, kami penuh dengan dusta. Kesadaran itu nyata dari dirinya, bukan oleh karena apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Demikianlah hendaknya dalam hidup kita. Mari kita sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita perbuat adalah merupakan sesuatu, apakah berkenan kepada Allah atau tidak berkenan. Ketika belum berkenan, rubahlah dirimu, rubah hatimu, usahakanlah menyenangkan hati Tuhan, usahakanlah menjadi orang yang selalu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan demikian kita akan menjadi bertindak dan untuk menyenangkan Allah, dan hidup kita adalah hidup sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau menuntun kita, menyegarkan kita, dan mengarahkan hidup kita untuk sesuai dengan tuntunan dan kehendak Allah. Dan biarlah kita merubah diri dan mendekat kepada Allah, merubah pikiran dan memikirkan apa yang dikehendak Allah, sehingga kita berjalan untuk menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan, yaitu berkat dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan
mengingatkan kita bahwa lebih baik mengubah diri daripada bertahan di dalam sebuah sikap hidup yang menjauh dari Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah firman-Mu menjadi berakar berbuah bertumbuh dalam hidup kami, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang seturut dengan kehendak Allah. Hamba berdoa, lawatlah orang-orang sakit, sembuhkan mereka melalui kuasa Tuhan, sehingga kepulihan dan kesembuhan nyata dalam hidupnya. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.